Ya baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkenan bergabung kembali di acara SOI Imah Noong. Dari ini SOI yang keempat ya secara online. Alhamdulillah. Yang pertama kita tentang salah satu cara lah ya, tentang plotting data, kemudian kita mendapatkan pengetahuan terkait sama ragam metode untuk analisis yang baru. Terus kemarin dari Pak Sena juga ada metode tentang fitting sebuah fungsi, yang semoga itu semuanya menjadi pengetahuan tambahan. Baik, saya silakan waktu ke Pak Arwin. Nanti kalau ada pertanyaan apa bisa angkat tangan. Moderator, saya di sini nanti akan dibantu oleh hostnya Mas Hendra. Saya buka filenya dulu Pak Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wala. Yang saya hormati Sohibul Bait Pak Kiai Hendro di Imah Noong serta segenap keluarga di sana. Lalu yang saya hormati dan muliakan para guru yang hadir di sini secara daring. Ada Pak Dr. Arya, ada Pak Kiai Hussein, ada Seno, Mas Arman dan lain-lain. Oh Pak Seno, saya belum lihat tadi. Aduh, jadi lupa saya ngirim file ke Pak Seno tadi ini. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terima kasih Pak Kiai Hendro memberi kesempatan kepada saya untuk kita bersilaturahim dan sekaligus berdiskusi sesuai dengan tema seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Kiai, yaitu saya mencoba seperti diinstruksikan Pak Kiai mendedah atau menyampaikan pikiran atau standar-standar tentang fajar dan syafaq dalam kitab-kitab falak klasik atau menurut para astronom muslim di abad pertengahan dan juga nanti sekilas ulama-ulama atau tokoh-tokoh falak Nusantara gitu, tentang pemikiran atau standar mereka tentang waktu fajar dan waktu syafaq atau waktu subuh dan waktu isya. Baik, langsung saja saya mulai. Sejatinya materi saya ini sudah saya tuangkan dalam buku ini yang berjudul Fajar Syafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara, yang memang buku ini seluruhnya menggali dan membaca naskah-naskah manuskrip dan juga buku-buku yang sudah dicetak tetapi yang ditulis oleh para astronom muslim di abad pertengahan dan juga ulama-ulama Nusantara. Buku ini diberi kata pengantar oleh Pak Tono Saksono. Kenapa Pak Tono? Ya biar seru aja begitu, nggak ada maksud yang lain-lain begitu. Baik, langsung saja. Yang pertama terminologi, ini sekilas saja. Fajar secara bahasa itu bermakna pencahayaan gelap malam dari sinar pagi. Fajar itu ada dua, ada fajar kazib, ada fajar sodik. Fajar kazib disebut juga al-fajrul awal, fajar sodik disebut juga al-fajrul sani, karena dia muncul di fase yang kedua setelah fajar kazib. Gitu. Sedangkan syafaq secara bahasa dalam kitab-kitab klasik atau buku-buku bahasa Arab itu disebut dengan cahaya merah di ufuk. Sedangkan secara fikih ada silang pendapat di kalangan ulama, tapi secara umum menyatakan syafaq itu ada dua, yaitu syafaq merah dan syafaq putih. Tetapi dalam penerapannya di kitab-kitab falak klasik itu bertimpang tindih. Ada kalanya syafaq merah itu ya syafaq putih juga, ada syafaq putih itu ya merah juga, ada juga yang membedakan dan seterusnya. Pokoknya dinamikanya tentang perdebatan definisi dari syafaq ini juga cukup luar biasa begitu. Nah, ini langsung saya mulai. Ada sekitar 48 tokoh astronomi muslim
yang coba saya gali dan saya baca dan saya tangkap konsep atau standar mereka tentang waktu fajar dan waktu syafaq. Di sini hanya beberapa saya tampilkan. Ini yang pertama, seorang ulama namanya Nasiruddin At-Tusi, Direktur Observatorium Maragha di Iran di abad ke-7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tazkirah fi Ilmil Hay'ah. Yang buku terjemahan bahasa Inggrisnya ini ada sama Pak Kiai Hendro dan saya sudah mengkopi. Terima kasih Pak Kiai. Dalam buku ini beliau menetapkan fajar dan syafaq itu sama nilainya, yaitu 18 derajat. Begitu. Nah, beliau menganalisis beberapa poin yang saya tangkap secara sekilas. Beliau mengatakan awal terlihat cahaya matahari di ufuk itu seperti garis lurus setelah gelap malam. Yang itu disebut dengan subuh awal, dan juga subuh kazib karena keadaannya di ufuk terlihat gelap begitu. Lalu ketika matahari mendekat ufuk, berkas sinar matahari akan menyebar dan ufuk tampak bercahaya. Inilah yang sebagai pertanda tibanya waktu subuh. Sedangkan syafaq kebalikannya. Nah, beliau juga menyatakan di sini kawasan di lintang tinggi 48,5 syafaq dan fajar kazibnya itu terus bersambung begitu. Berarti tidak jelas gitu mana antara keduanya gitu karena di lintang tinggi begitu karena siang malamnya tidak stabil begitu. Ini Nasiruddin At-Tusi, poinnya adalah 18 derajat kira-kira begitu. Ini teksnya yang saya kutip dari kitab At-Tazkirah fi Ilmil Hay'ah. Di sini misalnya yakunu samati 'asyara juz'an. Ufuknya itu untuk subuh itu 18 juz'an. Ternyata di kitab-kitab klasik itu derajat itu juga dibahasakan juz bagian gitu ya. 18 derajat gitu. Lalu seorang astronom muslim di abad ke-13 Masehi, berarti sekitar 700 tahun yang silam, bernama Mu'ayyiddin Al-Urdi, dalam karyanya kitab Al-Hay'ah. Kitab ini sudah ditahqiq oleh seorang orientalis dari Amerika Serikat namanya George Saliba. Beliau bisa bahasa Inggris tentu dan juga bisa bahasa Arab. Beliau banyak mengkaji naskah-naskah manuskrip astronomi dari peradaban Islam, salah satunya kitab ini. Dalam kitab ini pada bab yang berjudul Fi Tulu Al-Fajr wa Mughib Asy-Syafaq, beliau menetapkan waktu fajar itu 18 sampai 19 derajat begitu. Beliau menyatakan fajar dan syafaq itu keduanya. Jadi dari 48 tokoh atau kitab yang saya baca, sebagian ada yang membedakan antara fajar dan syafaq. Sebagian lagi ada yang menyamakan. Nah, tipenya begitu saya lihat semua gitu. Nah, untuk Al-Urdi ini beliau menyamakan antara fajar dan syafaq berkisar antara 18 dan 19. Yang menarik adalah kebetulan kitabnya ini saya bawa ini kitabnya. Dalam buku ini dibahas ada hampir 15 halaman khusus membahas tentang fajar dan syafaq. Yang menarik adalah ini aspek fisis, aspek matematis, astronomis itu dibahas secara detail. Jadi buku ini walaupun bahasa Arab yang 15 halaman itu maksudnya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi angka-angka banyak gitu. Jadi saya pun tidak sanggup menelaah dan mentransfernya. Saya tangkap saja mana yang menyatakan fajarnya itu berapa nilainya. Dapatlah angka itu 18 atau 19 kira-kira begitu. Jadi ini menarik untuk kalau kita kaji bersama lagi, kita transfer ulang lagi, kita translate, kita kaji ulang, ini sangat menarik. Apalagi ada Pak Dr. Arya gitu kan. Lalu ini teksnya. Fanaqul, setelah Al-Urdi menyatakan panjang lebar begini secara panjang lebar, fanaqul, maka kami mengatakan annal fajr darasnya itu 18 derajat. Wakila ini 19 derajat. Jadi ada kalanya 18 derajat dan ada yang mengatakan 19 derajat. Poinnya itu yang saya tangkap setelah dijabarkan secara panjang lebar sebelumnya begitu. Selanjutnya ini seorang tokoh namanya Al-Hasan bin Ali Al-Marrakushi, wafat setelah tahun 680 Hijriah 1281. Beliau menulis karya yang berjudul ini Jami' Al-Mabadi wal Ghayat fi Ilmil Miqat. Kebetulan ini adalah penelitian disertasi S3 saya di Mesir. Ini adalah sebuah naskah manuskrip yang berisi hampir 230
lembar naskah yang ketika saya tahqiq menjadi jumlah halamannya itu tidak banyak, hanya 1251 halaman kalau tidak Kurang silap satu begitu. halaman. Ya. Dan saat ini naskah ini, buku ini sedang proses cetak di Maroko. Tempo hari yang mengurus adalah Pak Jamaluddin Abdul Razik, tapi beliau sekarang sudah meninggal. Saya tidak tahu macam mana kelanjutannya itu, tapi sudah masuk ke penerbit, kira-kira begitu info yang saya dapat. Nah, dalam kitab ini, dalam naskah ini yang ditulis oleh Al-Marrakusi, beliau menetapkan fajar itu 16 derajat dan syafaq, dan ada di 20 derajat, sedangkan syafaq itu 16 derajat. Beliau membedakan. Nah, kenapa fajar ada 16 dan ada 20? Itu adalah karena adanya perbedaan salinan naskah. Ini di bawah, ini misalnya naskah Jami' al-Mabadi yang berasal dari Paris, Prancis, menetapkan standar subuhnya itu 20 derajat. Nah, 20 derajatnya itu kira-kira yang mana lah ini ya, Pak Dr. Arya? Angka 20-nya itu ini, yang paling bawah, nomor 2 dari bawah, menetapkan isyruna darajah. Jelas sekali ini isyrun. Jadi dalam naskah ini waktu subuh dinyatakan 20 derajat. Naskah yang di Prancis. Tapi di naskah yang lain, di buku yang sama, karena buku ini disalin ulang beberapa kali oleh murid-murid Al-Marrakusi itu tersebar ke berbagai negara. Nah, ini naskah yang ada di Iran. Di Iran, di sini disebutkan 16. Ini contohnya. Ini 1, ini 6. Jadi dua naskah ini menuliskan ada 2 standar, 120, satu lagi 16. Nah, inilah yang saya tahqiq, dan setelah saya tahqiq ternyata yang benar menurut analisis tahqiq yang saya gunakan itu adalah 16. Karena apa? Karena di lembaran yang lain, setelah lembaran-lembaran ini, di pasal pembahasan yang lain juga tentang syafaq dan fajar, ternyata disebutkan 16. Artinya 20 derajat ini diduga, saya menduga kuat, ini adalah kesalahan penyalin naskah. Istilahnya kalau dalam kajian manuskrip namanya nasikh atau nusakh, penyalin naskah. Jadi zaman dulu, seorang ulama itu kalau dia punya buku, kalau ketika hendak diperbanyak, dia menyuruh orang yang pandai menulis. Karena zaman dulu yang pandai menulis juga tidak banyak. Jadi orang disuruh. Jadi dalam proses menulisnya itu boleh jadi ada kesalahan atau ada kesilapan dalam menuliskan angka, begitu. Salah satunya begitu. Nah, juga seperti Al-Urdi sebelumnya, dalam naskah ini juga dijelaskan aspek-aspek matematis, fisik, astronomis itu secara sangat detail. Gitu. Kalau tadi Al-Urdi hanya 15 halaman, kalau Al-Marrakusi ini tidak sampai, lebih kurang hanya mungkin 10 atau 8 halaman. Gitu. Tapi sangat detail. Begitu. Juga kalau diterjemahkan, dia akan berupa angka-angka. Begitu. Ini Al-Marrakusi, lalu selanjutnya ini seperti saya sampaikan tadi ada 48 tokoh dan naskah, tidak mungkin saya utarakan semua. Di sini sudah saya klasifikasi khusus fajarnya, dari 48 naskah itu ini trennya kalau bisa kita lihat. Waktu fajarnya itu rata-rata 18, ada 17, ada 19, ini 16 strip 20 Al-Marrakusi tadi, tetap saya cantumkan 16 strip 20, ada 19, 19, 18, dan seterusnya. Artinya rata-rata antara 16 sampai 20, katakanlah begitu, tapi rata-ratanya itu adalah 18 dan 19 derajat. Begitu. Ini ada Al-Khalili, ada Al-Wafai, ada Ibnul Majdi, Az-Zarqali, Al-Biruni, As-Sufi, Sibtil Mardini, semuanya ini adalah tokoh-tokoh astronomi terkenal di dunia Islam dan dikenal sebagai observer, ahli observasi terkenal di dunia Islam, dan itu bisa dilihat dari karya-karya mereka. Begitu. Ini lanjutannya juga sama, masih lanjutan, ada 48 naskah yang saya telaah, juga sama. Ini rata-rata 19, 18, 17, dan seterusnya. Lalu ini mudah-mudahan bisa nampak, ini saya screenshot dari Microsoft Word tadi. Untuk ulama Nusantara. Untuk ulama Nusantara juga sama, rata-rata 19 dan hanya satu. Dalam catatan tertulis, hanya satu naskah, satu ulama yang mencantumkan 20, yaitu Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Dalam karyanya Nukhbah At-Taqrirat fi Hisab Al-Awqat wa Samtil Qiblah, bi logaritma dan seterusnya, beliau menetapkan fajar itu
20, sedangkan syafaq itu 18, dan inilah yang diadopsi oleh Kementerian Agama dan sampai dengan hari ini. Apa dan bagaimana apanya saya belum begitu mendapat banyak informasi. Tapi beberapa waktu lalu Pak Kasim Bahali sudah menginformasikan, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi Pak Kiai Hendro, kata beliau menurut observasi lapangan didapat 19,5 sehingga digenapkan saja jadi 20 kalau saya tadi tidak salah begitu. Saya belum mendapat informasi yang persis begitu. Nah, ini secara umum gambaran standar waktu fajar dan waktu syafaq di kalangan astronom muslim dan ulama-ulama Nusantara. Catatan-catatannya sebagai berikut. Pertama, baik ulama Nusantara maupun astronom muslim, mereka tidak menggunakan instrumen optis, alias menggunakan instrumen secara visual, melihat secara langsung, menggunakan mata. Kalaupun menggunakan alat, hanya menggunakan instrumen yang namanya rubuk mujayyab atau astrolab. Jadi itu hanya untuk sarana memudahkan atau sarana menghitung. Jadi tidak sarana memperjelas seperti alat-alat optik, kira-kira begitu. Lalu yang menarik juga adalah durasi pengamatannya itu dalam waktu yang cukup lama. Misalnya Ibnu Syatir, ini sangat terkenal, Pak Kiai Hendro sangat kenal ini, beliau dalam karyanya Risalah An-Naf'ul Am fil Amal Birrub Ittam menyatakan waqat rasadtu irtifa'an nazir wa inhitati syams tahtal ufuq fi sinin mutawaliyah. Intinya, aku melakukan observasi ketinggian nadir dan kedalaman matahari di bawah ufuk fi sinin mutawaliyah, dalam waktu bertahun-tahun dan bersambung, mutawaliyah, terus-menerus bertahun-tahun. Sedangkan Ibnu Syatir sendiri menetapkan itu standarnya 18 derajat. Gitu. Lalu juga adalah berdasarkan observasi, penelitian, dan pengujian. Jadi tidak hanya riwayat-riwayat begitu. Itu bisa ditangkap dari pernyataan Nasiruddin At-Tusi misalnya dalam kitab At-Tazkirah, beliau mengatakan waqad urifa bit-tajribah. At-tajribah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ini dengan eksperimen. Jadi uji lapangan. Jadi bukan hanya teoretikal, hanya kali-kali dengan kertas atau pena, tapi memang uji lapangan begitu. Jadi standar mulai dari 16, 17, 18, 19, bahkan 20 itu adalah berdasarkan uji lapangan begitu. Lalu ada juga yang menyatakan bahwa standar-standar itu sudah menjadi kesepakatan ulama dan ilmuwan sebelumnya dan di zaman itu. Misalnya seorang ilmuwan astronomi bernama Izzuddin Al-Wafai mengatakan huwal mu'tamad alaihi inda muhaqqiqi ahli hadzal ilmi ar-rassat wa ghairihim. Ini mu'tamad, sudah diperpegangi di kalangan para peneliti, para ahli di bidang ini dari kalangan ar-rassat, para observer, para ahli observasi dan lainnya. Wahwal mu'awwal, dan itu adalah yang digunakan pada zaman ini. Ini dalam kitab An-Nujum Az-Zahirat fil Amal Birrub Ilmu Khantarat, ya, di abad ke-15 Masehi atau 500 tahun yang lalu. Nah, ini tadi aplikasi perhitungan menggunakan rubuk mujayyab dan astrolab gitu. Lalu ini tadi yang sudah saya kemukakan di awal bahwa aspek fisik dan matematik dijelaskan secara komprehensif. Setidaknya naskah yang sudah saya baca dan saya belum paham itu ada di naskah Al-Biruni, namanya Al-Qanun Al-Mas'udi, ini bukunya. Kalau nggak salah Pak Kiai sudah ada itu. Al-Qanun Al-Mas'udi, ada 3 jilid yang khusus membahas tentang fajar dan syafaq. Ini kalau tidak salah ada 7 halaman lebih, ada 2 pasal. Kemudian Al-Urdi itu yang tadi, lalu Al-Biruni juga dalam karya yang lain juga menulis ini, Isti'ab Al-Wujuh Al-Mumkinah, tentang alat astrolab, juga membahas tentang itu juga secara sangat detail. Sedangkan ini yang Nasiruddin At-Tusi tadi. Lalu Al-Marraqusi itu ada juga sangat panjang, juga cukup tebal karyanya. Jadi intinya adalah pembahasan matematisnya itu juga sangat detail. Persoalannya adalah pemikiran karya mereka ini, konsep mereka ini tidak bisa dimunculkan karena memang ketidakmampuan kita untuk menggali. Jadi kita berputar-putar ya dengan khazanah yang ada hari ini, dengan penelitian terkini. Padahal kalau yang dari naskah-naskah klasik ini bisa dimunculkan itu banyak, kita tidak menukil dan mengutip secara plek gitu ya, tapi
tentu banyak kearifan, banyak wawasan, banyak pengetahuan yang bisa kita dapat dari naskah-naskah klasik tersebut. Sebab kalau kita rekonstruksi ke belakang juga, orang-orang Barat, peneliti-peneliti Barat itu juga tidak lepas dari naskah-naskah manuskrip klasik peradaban Islam. David King misalnya itu sangat akrab dengan naskah-naskah manuskrip astronomi dari peradaban Islam. Lalu juga memang tidak dipungkiri juga beberapa tokoh juga hanya menukil. Jadi dia tidak melakukan observasi tapi menukil. Syafaq inda ar-rasad ta'im hadzal fan yaghib begini-begini. Syafaq menurut kalangan ahli observasi adalah begini-begini. Jadi beliau Al-Khayyat ini dalam karyanya ini beliau tidak melakukan observasi. Ini hasil tangkapan saya. Beliau tidak melakukan observasi, tapi menyimpulkan dari naskah-naskah yang ada sebelumnya, begitu. Lalu ini sedikit tentang DIP 20 di Indonesia, seperti sudah disinggung tadi. Jadi standar 20 itu secara tertulis, sekali lagi secara tertulis itu dikemukakan oleh Syekh Tahir Jalaluddin dalam karyanya ini, lalu diadopsi oleh Pak Sa'aduddin Jambe yang waktu itu kalau nggak salah Menteri Agama ya, Pak Kiai, kalau nggak salah. Sehingga itu diterapkan dan ditetapkan sampai hari ini. Nah, redaksi dari Syekh Tahir Jalaluddin itu ini, wa amma tamamul irtifa'i lil isya wal fajr fa huwa an tudifa 18 darajah lil isya. Nah, ini buka kurung 1 ala 90 ini saya nggak paham ini Pak Kiai. Ini mungkin bisa jelaskan. Yang saya tangkap itu 18 lil isya wa 20 isyrun darajah lil fajr. Nah, jadi untuk Isya itu 18, untuk Fajar itu 20, dan itulah yang didefinitifkan oleh Kementerian Agama begitu sampai hari ini begitu. Lalu yang terakhir, ini slide yang terakhir, kalau kita telah, ini telah singkat saya, naskah-naskah manuskrip Nusantara itu yang berbicara tentang ilmu falak atau tentang Fajar dan Syafaq, itu sumbernya itu adalah dari Khazanah Haramain dan Nusantara. Artinya ulama-ulama yang belajar di Haramain, Makkah, Madinah, dan yang juga itu dibawa pulang ke Nusantara. Karya-karya falak Nusantara umumnya adalah nukilan atau repetisi dari kitab yang berjudul Al-Matla' As-Sa'id karya Hussein Zaid, orang Mesir, yang dalam kitab ini waktu subuh atau fajar itu ditetapkan 19 derajat. Jadi boleh jadi 19 derajat digenapkan aja lah jadi 20. Ini masih tebak-tebakan saya saja begitu. Mungkin saja begitu. Sebab tidak ada catatan tertulis bahwa 20 derajat itu adalah hasil uji akurasi lapangan. Catatan tertulis. Kalau informasi lisan diinformasikan Pak Kasim Bahali ada. Tapi catatan tertulis itu saya sejauh telaahan saya belum ada begitu. Itu. Tidak ada, ini belum ada catatan tertulis yang menyatakan hal tersebut. Itu barangkali Pak Kiai dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya utarakan. Jadi intinya adalah yang saya tangkap, yang saya telaah, yang saya munculkan dalam penelitian ini hanya sekilas atau menangkap berapa standarnya. Bagaimana penjabarannya, bagaimana prosesnya, perhitungannya, aspek matematisnya, fisiknya, astronomisnya itu sama sekali tidak saya munculkan oleh karena memang ketidakmampuan saya. Jadi disinilah arti penting kolaborasi untuk menggali khazanah peradaban Islam baik yang di Nusantara maupun yang di dunia Islam secara umum. Demikian Pak Kiai yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkaitan masalah lupa dulu nih. Ada Pak Kasim Bahali dari Malaysia. Selamat datang Pak Kasim. Yeah. Ya, Pak. Gimana? Sehat Pak Kasim? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, ini tadi Pak Arwin beberapa kali menyebut Pak Kasim ini tadi. Ya. Nah, jadi mungkin Pak Kasim bisa memberikan juga informasi tambahan ini terkait Fajar ya, yang mungkin masa lalunya di Malaysia itu seperti apa. Nah, tapi sebelum itu tadi menarik beberapa hal yang saya sendiri ada beberapa catatan nih sedikit ya mungkin. Jadi yang di slide yang pertama tadi yang dikatakan ketersambungan antara Fajar Kazib diikuti dengan Fajar Sotik itu selama ini saya pikir
Fajar Kazib itu muncul, hilang, terus diganti Fajar Sodik gitu ya. Tapi dari di Gresik kemarin justru menunjukkan apa yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Arwin, jadi bersambungan, berkelanjutan gitu. Fajar Kazib muncul, ini nggak hilang, tapi ditambahin dengan Fajar Sodik, itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi apa yang ada di catatan itu ternyata di lintang rendah pun itu sama kasusnya seperti itu. Baik, saya persilakan Pak Kasim, mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan. Monggo. Tentang informasi mungkin ada berkaitan dengan minus 20 di Malaysia. Cuma tanya dengan Pak Dimlebah atau sudah bertukar. Dulu minus 20 mulai tahun ini dan juga ada yang mulai daripada tahun lepas sudah tukar daripada 20 kepada 18 sekarang ya, Pak. Halo? Kalau terkait penelitian Pak Kasim sendiri yang terakhir tadi sampai berapa derajat? 17. 17 ya. Jadi Ya, tadi di 17 info Pak Arwin tadi 19,5, jadi bukan 19,5 Pak Arwin ya. Tapi hasil beliau adalah 17. Ya. Oke, baik. Mungkin ada yang akan bertanya, silakan mengangkat tangan, nanti akan silakan langsung saja. Ya, Pak Arya, silakan Pak Arya, mangga. Baik, terima kasih Pak Hendro. Saya ingin mengajukan pertanyaan ke Ustadz Arwin. Terkait dengan para astronom muslim, tadi kan disampaikan oleh Ustadz, ada yang betul-betul seorang observer, ada yang sekedar mengutip pekerjaan pendahulunya ya. Nah, bagi mereka yang observer ini, bisa tidak dilacak persebaran demografi mereka? Artinya mereka berdiam di lintang berapa, sampai berapa. Sehingga hasil observasinya menunjukkan besaran-besaran yang tadi disebutkan dalam naskah-naskah mereka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan dalam hadis itu kan hanya subuh ya, yang secara eksplisit Nabi menjelaskan kondisi alamnya. Kondisi yang pertama, kami tidak saling mengenali. Kondisi berikutnya, kami bisa melihat wajah masing-masing. Artinya, hanya di subuh, di Isya tidak. Di Isya tidak diceritakan. Itu bisa dipahami bagaimana itu ya? Apakah memang subuh dan Isya berbeda, atau itu hanya cerita tentang rentang waktu pelaksanaan sholat subuhnya saja? Bisa mengambil yang paling awal, bisa mengambil yang dekat-dekat ke akhir. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arwin, silakan berikan tanggapan dulu sebelum yang lainnya ada pertanyaan lagi. Enggak. Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaan yang beratnya. Persebaran lintang ya jelas ada Pak Dokter. Saya tadi tidak menyampaikan dan lupa menuliskan. Semua tokoh yang menulis dalam karya-karya itu tetap menyantumkan di lintang mana itu digunakan. Penelitian itu dilakukan. Misalnya Al-Urdi itu dilakukan di Syria. Lintangnya itu saya tidak ingat 30-an mungkin ya, 30-an seperti Mesir juga 31 kalau tidak salah begitu. Sedangkan Nasruddin At-Tusi itu di Iran, lintangnya berarti di Iran, saya tidak ingat berapa lintangnya gitu, dan lain-lain. Intinya semuanya tetap menjelaskan kapan dan di mana dan geografisnya, koordinat geografisnya tetap dicantumkan Pak Dokter. Itu intinya begitu. Lalu yang kedua, wallahu a'lam. Saya jujur saja Pak Dokter menjauhkan dari analisis fikih begitu gitu. Karena memang kalau analisis fikih itu memang sangat-sangat fleksibel satu sisi, tapi juga sangat dinamis gitu ya, dan kadang-kadang sangat rentan begitu. Jadi saya
ya agak-agak menarik lah dari hal-hal yang berbau atau bersifat fikih begitu, kecuali yang sifatnya hanya diperlukan untuk analisis kita begitu. Itu barangkali Pak Dokter, mungkin ke Pak Kiai-Kiai yang lain atau Pak Ustadz-Ustadz lah nanti itu yang bisa menjawab begitu. Saya hanya fokus di turosnya saja, di sejarah, di manuskrip dan lain-lain begitu. Syukron, Ustaz. Afwan. Terima kasih. Jadi memang tadi sudah disinggung juga oleh Pak Arwin, ada beberapa hal teknis juga ya yang kayaknya nanti perlu diperdalam. Untuk bisa bahasa teknis itu tentu mereka yang berkutat di dalam pengamatan yang harusnya bisa lebih mudah memahami konteks yang tertulis di situ. Baik, ada lagi? Silahkan langsung saja. Monggo, Pak Kang Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendro, Pak Dr. Arwin, dan semuanya. Salam kenal, saya dari Semarang, Pak. Ya, beberapa waktu lalu sempat kontak dengan Pak Arwin untuk kaitannya dengan data SG, Pak. Terima kasih. Ya. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan mungkin tambahan informasi yang tadi di awal sudah sempat disinggung oleh Pak Hendro, kaitannya dengan perbedaan antara Fajar Kadzib sama Fajar Shadiq. Kebetulan beberapa waktu lalu saya bersama-sama dengan tim Bersih selama 5 hari di Pulau Bawean. Kita mengamati pakai beberapa alat, salah satunya juga kita melihat secara langsung. Ketika dilihat langsung memang tidak ada perbedaan yang jelas antara Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib. Jadi gradasinya itu halus banget seperti itu sehingga tidak kelihatan. Kemudian ada tambahan informasi lagi, mungkin Bapak semua sudah pernah baca di tulisannya Syaukat Auda. Itu juga ada informasi yang menjelaskan tentang apa yang tadi dikutip oleh Pak Dr. Arwin, ketidakadanya keterputusan antara Fajar Shadiq dan Fajar Kadzib. Itu ada di webnya ICOP Project, itu ada. Kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya, Pak. Nyambung dengan pertanyaan Pak Arya tadi, kaitannya dengan tadi Pak Arya kaitan dengan kondisi geografis dan kaitan dengan lintang dan bujurnya. Kalau saya juga ingin bertanya tentang kondisi alam ketika para observer zaman dahulu itu melakukan pengamatan, apakah ada keterangan misalnya kaitannya dengan kondisi lingkungannya bagaimana dan sebagainya, apakah pencahayaannya hasilnya atau bagaimana, mungkin bisa jadi tambah informasi penting bagi kita ketika kita menyusuri. Mungkin itu aja Pak, terima kasih atas tanggapan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arwin, monggo langsung mawon. Ya, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Bastoni. Pertama, beda Fajar Shadiq dengan Fajar Kadzib sama dalam naskah-naskah klasik. Juga sama, itu dibahas juga secara cukup detail dan sangat rinci juga, dan sekilas lagi-lagi ini sekilas, tidak secara mendetail. Saya melihat juga memang ada pembahasan yang cukup kalau bahasa Medanya cukup berputar-putar ya, artinya cukup mendalam lah begitu, membahas tentang beda Kadzib dan Shadiq. Tapi sekali lagi di buku saya ini atau di dalam yang saya telah, yang saya tangkap dalam buku ini, itu tidak saya masukkan. Perdebatan yang ribet-ribet itu tidak saya masukkan dalam penelitian saya dalam buku ini begitu. Tapi perdebatan tentang Shadiq dan Kadzib itu iya dan ada. Dan ada sekilas yang saya baca, ada yang mengatakan memang itu, ada yang mengatakan bersamaan, musawian, tasawi bainal Shadiq wal Kadzib. Ada redaksi yang begitu. Jadi ada bersamaan, ada sekilas saja dan seterusnya, tapi itu tidak saya telah lebih jauh lagi gitu, karena memang rumit begitu. Itu kira-kira Pak Bastoni. Lalu tentang kondisi alam juga sama. Yang paling detail membahas tentang semuanya itu tadi adalah yang saya sebutkan tadi, naskah yang ditulis oleh Al-Urdi dalam kitab Al-Hay'ah dan juga oleh Al-Biruni. Jadi dua tokoh ini mengkaji sangat detail keterkaitannya dengan alam. Salah satu faktornya itu karena Al-Biruni ini, contohnya, dia ini adalah seorang ilmuwan yang suka jalan-jalan, maksudnya suka berkelana menuntut ilmu kemana-mana. Yaitu
sampai 10 tahun lebih di India belajar sosiologi di sana. Jadi beliau punya wawasan yang cukup luas tentang alam dan intinya dibahas. Tapi lagi-lagi itu tidak saya detailkan. Tapi kalau dalam pembahasan Ru'yatul Hilal itu ada sedikit saya kerahkan kemampuan untuk memahaminya. Intinya kalau dalam Ru'yatul Hilal itu antara musim dingin dengan musim panas itu ada dan berbeda. Jadi standar juga berbeda. Ibnu Yunus misalnya, beliau menetapkan kalau musim dingin imkan ru'yat itu 6,5, tapi kalau musim panas bisa 6. Itu karena faktor musim salah satunya begitu. Nah, kalau untuk waktu subuh ini saya belum menelaah lebih jauh lagi Pak Basoni. Mungkin nanti kita bisa sama-sama mendalami lah begitu. Bukunya kitab nanti bisa dikopikan nanti. Boleh. Itu barangkali Pak Kiai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di copy bukunya boleh tuh ya. Dosa Boleh, ditanggung boleh. pengopi. Siap, dengan catatan di copy dan sama-sama kita telaah. Jangan di copy simpan aja. Pahalanya nggak jalan. Ya baik, terima kasih. Baik, saya beri kesempatan lagi. Siapa yang mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, mangga silakan. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mas Hosen. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan Bapak Dr. Arwin, kemudian Pak Dr. Kasim di Malaysia, serta teman-teman yang lain dan yang sudah bergabung. Sangat menarik sekali terkait dengan waktu subuh ini terutama, yang Indonesia masih berpedoman kepada min 20 derajat. Sementara Malaysia sudah merubah dari 20 ke 18. Itu saya kurang begitu paham apakah Malaysia itu keseluruhannya atau bagaimana. Mungkin Pak Dr. Kasim bisa menjelaskan. Kemudian kalau kita bedah lagi di dalam pengerjaan awal waktu itu kita masih biasanya memberikan ikhtiyat. Ya, ikhtiyat kan begitu. Nah, kalau kita kaji lebih panjang lagi, nah itu tidak jatuh di min 20. Kalau saya analisis dengan ikhtiyatnya itu malah lebih ke 19 derajat 30 menit untuk waktu subuh. Itu yang Indonesia. Ya, terkait dengan perubahan itu kita masih mengikuti Kementerian Agama yang sampai sekarang masih min 20. Walaupun yang lain sudah ada yang merubah secara lokal. Tadi sudah disinggung beda lintang, kemudian ini yang apakah yang saya tanyakan, apakah Pak Dr. Arwin di kitabnya Syekh Thohir Jalaluddin yang menjadi acuan dari Syekh Sa'duddin Jambe itu sudah jelaskan tentang penelitiannya di mana dengan kondisi alamnya seperti apa? Ada enggak di kitab itu? Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arwin. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai Hussein. Yang langsung saja yang pertama 20 ke 18 tadi barangkali nanti Pak Kasim Bahali yang akan menjelaskan gitu. Lalu yang kedua saya sepakat dengan Pak Hussein. Saya pribadi ini agak subjektif. Saya tipenya sedikit berhaluan atau bermazhab turos atau sejarah gitu Pak Kiai. Artinya saya berkecenderungan bahwa yang dikemukakan oleh para ilmuwan muslim, para astronom muslim dan termasuk ulama Nusantara itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Artinya kredibel, ilmiah dan seterusnya. Ya, intinya saya mau bilang ya memang subuh itu tidak 20 begitu, merujuk ke ilmuwan muslim dan ulama Nusantara mayoritas kecuali Syekh Thohir Jalaluddin begitu. Intinya gitu Pak Kiai gitu. Lalu tentang Syekh Thohir Jalaluddin tadi, penjelasan beliau tentang waktu subuh itu ya hanya 2 baris itu saja Pak yang saya dapat dalam kitab Nukhbah At-Taqrir. Tidak ada penjelasan di lintang berapa, di lokasi mana, di musim apa dan sebenarnya tidak ada penjelasan. Tapi kalau kita rekonstruksi sejarah, beliau itu kan orang Padang, boleh jadi lintang Padang. Beliau juga mengajar di Malaysia. Mungkin Pak Kasim nanti bisa menjelaskan lebih jauh. Tentu lintangnya tidak jauh dari Asia Tenggara dan juga perlu dicatat
beliau juga belajar agama di Haramain, di Makkah dan Madinah. Jadi mungkin di seputar-seputar lintang itu. Jadi kalau dugaan saya, ini dugaan, tidak ilmiah begitu. Beliau ini kan belajar di Haramain, Makkah, Madinah. Makkah, Madinah itu mazhab Fajar dan Syafaq itu kitab Al-Matla' As-Sa'id yang itu 19. Boleh jadi juga, saya menduga, ini dugaan, ya Syekh Tahir ini juga mengutip dari buku Al-Matla' As-Sa'id itu 19. Untuk Indonesia kita mungkin digenapkan saja jadi 20, mungkin. Ini tidak ilmiah, ini hanya duga-dugaan saja begitu. Itu barangkali Pak Kiai yang bisa saya jawab begitu. Oke, terima kasih Pak Arwin. Nah, sebelum yang lain, tadi saya ada yang ingin saya tanyakan Pak Arwin. Itu yang antara 16 atau 20. Itu tadi ya, yang kemudian setelah ditahqiq yakin di 16 tadi itu. Nah, kalau dari sisi tuanya nih, yang 20 sama yang 16 itu, mana yang lebih tua kitabnya? Oh ya. Ya, saya lupa tadi menyampaikan. Naskah yang menyebutkan 20 itu paling belakangan Pak Kiai, paling muda. Kalau yang menyebutkan 16 itu lebih tua, ada selisih hampir 100 tahun lebih. Yang naskah di Paris Prancis itu tahun saya lupa, pokoknya selisihnya hampir 100 tahun Pak Kiai. Jadi dalam studi filologi salah satu memverifikasi naskah itu identik dan otentik kepada pengarangnya itu salah satu indikasi, banyak faktor yang lain. Salah satunya adalah kedekatan kapan ditulisnya naskah itu paling dekat kepada pengarangnya. Jadi naskah yang Iran tadi itu yang menetapkan 16 itu lebih dekat kepada pengarangnya dibanding naskah yang Paris Prancis tadi yang 100 tahun ke belakang gitu. Jadi lebih tua begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, ada lagi mungkin silakan mengangkat tangan. Tadi yang 20 ke 18 ke Pak Kasim kayaknya belum, Pak Kiai. Oh iya, silakan Pak Kasim. Baik, terima kasih Pak Hendro dan juga Pak Irwin. Malaysia sudah berubah daripada 20 kepada 18. Dan ini diamalkan pada seluruh negeri-negeri di Malaysia. Walaupun ada yang dahulu, ada yang kemudian, ada yang cepat, ada yang lambat mengamalkan sudut 18. Dan yang paling lambat sekali adalah negeri Kelantan. Dia bermula dengan bulan Ramadan baru yang harus malam mulanya. Yang lain sudah saya kira semua sudah menerimanya. 14 negeri sudah menerima 18 derajat. Cuma saya ingin respon tentang Syekh Tahir Jalaluddin. Mengapa dia mengambil 20 derajat? Ya. Di dalam kitabnya Pati Kiraan yang diterbitkan pada tahun sekitar 1947 di Singapura, saya diterbitkan. Jadi di dalam kitab Pati Kiraannya dia ada menyebut, saya bacakan petikannya, yang tersebut pada kebanyakan kitab miqat ialah 17 darjat sahaja bagi isyak dan 19 darjat bagi fajar, dan tiada memasukkan kerendahan ufuk mar'i daripada hakiki, dan separuh garis tengah bulatan matahari jumlahnya 1 darjat. Apabila ditambahkan dia kepada 17 atau 19, nescaya hasillah 18 dan 20 darjat sebagaimana yang disebut di atas. Jadi daripada petikan itu, maka Syekh Tahir Jalaluddin mengambil sudut 20 darjat atas faktor kerendahan ufuk mar'i dan juga setengah daripada bulatan matahari. Jadi apabila dicampurkan menjadi 1 darjah, maka daripada 19 tadi ditambah dengan 1 menjadi 20. Maka dengan itu sebabnya mengapa Syekh Tahir Jalaluddin menggunakan 20 darjat. Dan diterima di Tanah Melayu pada ketika itu, kecuali hanya satu negeri, iaitu di negeri Kelantan, yang tidak menerima pandangan Syekh Tahir Jalaluddin, tapi berpegang kepada apa yang tercatat di dalam kitab miqat yang sebelumnya.
Itu sebagai penambahan berhubung dengan kitab Syekh Tahir Jalaluddin. Ya, kembali kepada Pak Hendro. Terima kasih Pak Kasim atas informasinya. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan. Mangga. Jadi apa namanya, sedikit informasi saja sebenarnya kemarin itu yang apa model pengamatan yang dari Gresik itu kemarin membuat saya mencoba mendekati itu ya. Tapi hasilnya rata-rata sekitar berapa Mas Hendra? 19 berapa Mas? Oh, iya, Pak. 18 sampai 19. 18 ke 19 ya? Iya. Ya, jadi itu yang kemarin kita metode dengan cara yang berbeda ya, tapi hasilnya ya kurang lebih tidak akan jauh-jauh. Jadi memang kesinambungan antara masa lalu itu dengan sekarang yang idealnya sebaiknya selalu ada, termasuk dalam hal kalender dan sebagainya. Artinya keterkaitan sejarahnya itu akan terus. Baik, mungkin ada lagi? Silakan. Ya, mangga. Terima kasih. Langsung di-unmute. Mangga. Pak Hendro? Bukan, Pak Hosen. Sebentar Pak Hosen. Pak Galaxy J7 dulu. Oh gitu, ya. Sebentar. Ya. Silakan Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya kepada Dr. Arwin Tarbutar dan Pak Dr. Qasim ya. Saya sebenarnya pada saat ini ya Pak ya, ingin menanyakan khusus kepada Pak Arwin ya. Dengan mungkin selama ini kalau saya lihat mungkin ada banyak data dan lain-lain ya. Saya juga sementara masih mengumpulkan data Pak. Yang saya ingin tahu Pak, kalau yang paling tua dari sekian buku yang Pak Erwin ini dalam penelitian yang ada tadi saya dengar ada 16 ya. Nah, yang paling tua buku itu yang menulis itu yang mana? Apa yang 16, ada yang 17 dan lain-lain. Karena pemikiran saya untuk sementara ini Pak ya, kemungkinan kalau saya lihat keadaan alam di kampung saya, jadi kebetulan saya saat ini cuma karena corona ada lagi di Makassar saat ini, itu saya perhatikan adalah situasi alam pada waktu saya anak-anak, waktu saya kecil, dengan situasi alam saat ini itu sangat berbeda. Jadi kalau kenapa saya menanyakan mana yang paling tua, kemungkinan yang paling tua itu lebih cerah keadaan alamnya dibandingkan kita Pak. Putar-putar. Itu satu. Terus kedua Pak Dr. Qasim, pada waktu kami sama-sama itu di Bira, itu ada satu foto yang sebenarnya barangkali bisa dijelaskan pada saat ini. Pada saat itu Fajar Qosip dan Fajar Sodik itu sempat ketemu Pak. Cuma saya lupa pada waktu itu pada posisi berapa derajat matahari pada waktu dia ketemu. Mungkin Pak Qasim mungkin karena selama ini bisa dijawab pada saat ini. Pada waktu ketemu Fajar Sodik dan Fajar Qosip itu ketemu, itu pada minus berapa matahari Pak? Mungkin sekalian ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arwin ditangkapin dulu, baru kemudian nanti Pak Hosen. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. 7 poin saja. Kalau dari segi usia atau kapan yang paling tua, ini saya bacakan, tadi sudah saya tampilkan. Pertama, tokoh namanya Andi Rizi, itu wafat tahun 290 Hijriah atau 903 Masehi. Berarti 1100 tahun yang silam, beliau menetapkan 18. Berikutnya ada Al-Battani, ini sangat terkenal, wafat 317 atau 929 Masehi. Dia juga menetapkan 18. Lalu ada As-Sufi, Abdurrahman As-Sufi, dia juga sangat terkenal, itu juga menetapkan 18. Jadi intinya, kalau yang generasi awal inilah kira-kira rata-rata menetapkan 18, Pak. Dan saya sedikit sepakat dengan Bapak bahwa faktor cuaca atau udara itu mempengaruhi. Jadi kebetulan saya belajar di Timur Tengah 8 tahun, mengalami 7 kali puasa dan hari raya, dan memang
musim itu dalam setahun itu berbeda-beda memang. Ketika musim dingin memang betul di dalam kitab-kitab klasik itu memang agak gelap, redup dia nampak. Tidak mendung tapi ya memang cuacanya nggak terang, nggak cerah begitu. Jadi langit pun tidak cerah gitu. Jadi memang ada faktor-faktor itu. Jadi boleh jadi betul yang Bapak sampaikan tadi, faktor cuaca karena lebih cerah, lebih terang, maka tempo dulu itu 18 bisa nampak. Sekarang mungkin karena makin banyak polusi jadinya 20 mungkin saja begitu, Pak. Ya. Itu barangkali yang bisa saya jawab, Pak. Ya. Terima kasih. Pak Kasim mungkin silakan memberikan tanggapan terhadap pertanyaannya Pak Raja Muda. Ya, Assalamualaikum Pak Raja Muda. Terima kasih masih mengingati di Bira. Ya, masa kita di Bira tu ketika Fajar Kazib dan juga Fajar Sadiq bertemu ialah pada 18 derajat. Ya. Tapi Fajar Kazib itu tidak terus hilang. Ya. Ketika 18 derajat itu kita sudah mula dapat mengesan Fajar Sadiq. Dan juga saya ingin menambah tentang faktor alam ini. Saya setuju dengan pandangan mengatakan bahawa keadaan alam itu mempengaruhi kenampakan fajar. Di mana pada ketika dulu tidak ada cahaya buatan. Ya. Berbanding dengan sekarang, terlalu banyak cahaya buatan. Cahaya buatan daripada lampu jalan, kediaman, industri dan berbagai-bagai lagi lampu-lampu buatan ini, cahaya buatan. Dan cahaya buatan ini dia menyumbang kepada light pollution. Dan ini akan mempengaruhi kepada kenampakan. Berbeda dengan pada masa dulu ketika tidak ada cahaya buatan manusia, alam benar-benar gelap. Dan kita dapat mengesan walaupun ada cahaya yang sedikit, kita sudah dapat mengesan dengan menggunakan mata saja. Jadi itu sebagai tambahan, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kasim. Jadi memang mata kita harus ditambahin SQM ya biar bisa mengesan itu. Oke, Pak Hasan silakan. Baik, terima kasih Pak Hendro. Yang pertama, saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan MUI terkait waktu subuh juga. Nah, yang jadi pertanyaan menarik menurut saya, karena ketika kita menghitung awal waktu, itu kita selalu ada ihtiyat. Pertanyaan yang menarik, ketika subuh, ihtiyatnya itu mundur apa maju? Ini yang belum, ya karena saya berpedoman kepada Bung yang menang, jadi ihtiyatnya itu kan maju begitu. Jadi ada seorang kiai yang kalau maju berarti itu sudah melewati, katakanlah melewati kalau kita pakai hitungan, sudah melewati fajar. Ini terkait dengan sah tidaknya puasa begitu. Nah kalau mundur berarti di situ ada ihtiyat kehati-hatian orang berhenti melaksanakan makan sahur. Sehingga ketika berhenti melaksanakan makan sahur kemudian terbit fajar, nah itu sudah mulai puasa. Itu menurut beliaunya. Nah, sehingga kenapa kok pakai ihtiyat, tidak pakai ihtiyat saja begitu? Ini dalam rangka apa? Kehati-hatian agar puasa itu sah begitu. Jadi ketika terbit fajar tidak ada orang yang masih makan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua terkait faktor cuaca tadi. Nah, korinahnya itu cuaca apa posisi matahari terhadap waktu sholat. Berarti kalau korinahnya cuaca, maka cuaca zaman dahulu dengan zaman sekarang yang sudah berubah dengan adanya polusi, berarti ada situasi dan kondisinya berubah. Artinya patokan untuk posisi matahari karena dengan faktor cuaca, terutama awan dan atmosfer, itu bisa berubah. Bisa saja dari katakanlah 20 bisa ke 19, nanti berapa tahun lagi 18, berapa tahun lagi 16, kan begitu. Nah itu ya, saya tanya, silakan
Pak Dr. Arwin barangkali bisa, artinya bahwa dalam pelaksanaan sholat ini waktunya itu korinahnya cuaca apa? Posisi matahari. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Husen. Jadi ada dua hal memang, terutama yang ihtiyat tadi ya. Tapi memang ihtiyat itu harus dikembalikan ke masalah tujuan ihtiyat itu apa sebetulnya. Memastikan masuk waktu atau yang lain. Kalau memastikan waktu-waktu ya harus dipastikan dia masuk gitu. Jangan sampai ditambahkan justru belum masuk gitu ya. Baik Pak Arwin, silakan monggo. Oke, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai Husen. Yang pertanyaan pertama saya nyerah Pak. Wallahu alam. Mungkin mohon masukan dari Bapak yang lain ini, bagaimana penyelesaiannya gitu. Yang kedua, cuaca dengan matahari, kalau saya memahami Pak Husen, ya satu paket begitu. Saya mencoba memposisikannya di Mesir begitu misalnya. Ketika musim dingin, ya secara otomatis matahari itu nggak terlalu muncul dia Pak. Jam 2 siang yang seharusnya lagi terik-teriknya itu ibarat ketika musim dingin itu cahaya matahari ibaratnya baru jam 7 atau jam 8 begitu. Ketika pagi itu masih seperti jam 8, jam 9 itu masih seperti subuh gelapnya itu, redupnya begitu. Jadi kalau konteksnya dunia Arab satu paket antara cuaca dengan kemunculan sinar matahari itu begitu. Jadi ya saya kalau memahaminya satu paket antara cuaca dengan matahari itu berpengaruh ke kemunculan fajar dan syafaq tadi. Begitu kira-kira Pak. Mungkin yang dimaksud Pak Arwin ini musim kali ya, bukan cuaca ya. Jadi ya barangkali ya musim ya. Persis Pak, musim. Ya. Nah, musim. Oke. Baik. Jadi gitu Pak Husen. Ada masih yang mengganjal di hati Pak Husen, diselesaikan di balik layar. Baik, mungkin ada lagi, silakan yang lain. Sekarang jam 16.40 gitu ya. Jadi kita tidak ada perpanjangan waktu, sebenarnya di bulan Ramadan kita alokasi waktunya sih sebenarnya 1 jam. Dari 1,5 jam itu waktu maksimal lah. Ya. Maksimal. Apalagi Pak Arwin ini sampai belum sholat asar ini. Tadi udah ditanyain Pak Arya, itu madhabnya siapa? Itu madhabnya Pak Arwin. Baik, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Silakan Pak Kasim, Mangga. Oke. Saya ingin menambah Pak Hendro, Pak Erwin dan juga semua sekali yang hadir dalam sidang pada petang. Menurut saya fajar ini fenomena zuhur atau maghrib, di mana kita jelas dapat melihat cakra mataharinya. Kalau ketika zuhur kita dapat pastikan detiknya bilakah berlaku transit atau istiwa dengan tepat. Begitu juga dengan maghribnya. Kita dapat menentukan bilakah gurubnya matahari atau terbenamnya matahari dengan tepat. Sebab kita dapat melihat dengan jelas cakra matahari. Tetapi berbeza dengan subuh. Subuh dia adalah fenomena serakan cahaya. Serakan cahaya. Dan serakan cahaya ini sekiranya saya ambil contoh sebagai kita pergi 10 hari, kita akan dapat satu nilai yang berbeda-beda di antara dalam masa 10 hari itu. Hari pertama, hari kedua mungkin beda. Kemudian hari ketiga juga mungkin beza dan juga mungkin boleh sama. Kemudian dia akan beda lagi. Sebab faktornya adalah faktor serakan cahaya. Jadi sebab itu dalam ilmu astronomi, saya ambil contoh astronomi twilight. Dia memberikan bukan diberikan satu nilai, tetapi dia berikan satu julat, range, value. Ya, daripada 18 hingga kepada letakkan satu nilai yang tepat. Jadi apa yang menurut saya yang perlu kita lakukan ialah kita ambil daripada pengamatan, katalah 1 tahun kita mengamat. Dalam 1 tahun itu kita mengamat, rata-ratanya berapa yang kita dapat. Jadi kita tidak boleh mengambil dengan satu nilai, walaupun nilai yang paling minima, contohnya 19. Tapi adakah 19 itu setiap hari sepanjang tahun? Pada saya tidak berlaku begitu. Jadi kita kena ambil rata-ratanya berapa. Wallahu alam.
Kembali pada Pak Hendro. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi memang secara statistik kita juga harus tetap mempertimbangkan ya, artinya karena tidak bisa mendasarkan pada satu pengamatan tunggal. Karena bisa jadi hasil itu jangan-jangan ada masalah error di alat dan sebagainya. Baik. Baik, Pak Arwin mungkin Pak Arya silakan. Musik untuk ditanyakan. Terdengar suaranya, Pak? Terdengar, silakan. Oke, ya. Tadi menyambung yang Pak Kasim, bahwa hasil observasi tentu memberikan rentang nilai. Tinggal kembali kepada kita mau mengambil nilai yang mana dari rentang yang ada, kan gitu ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan hadis waktu subuh yang tadi sudah sempat saya singgung di awal, cara yang paling baik dalam menerapkannya seperti apa itu? Kita punya rentang nilai kedalaman pusat matahari di bawah ufuk, terus ada juga contoh praktiknya dari Rasulullah bahwa beliau melakukan waktu subuh di dua waktu yang berbeda itu ya. Nah, sekarang dikembalikan ke praktik yang sebaiknya, yang itiba'ur Rasul itu yang bagaimana itu? Ya. Silakan, mungkin ada tanggapan, tapi sedikit saya ini kan apa namanya terkait hadis Rasul itu. Dalam pengertian gini, baik yang mungkin yang sudah terang semacam itu, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu dilakukan di awal waktu. Ya, jadi bisa jadi kemungkinan pada saat itu kondisi tertentu Rasul mengakhirkan waktu sholatnya, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau sedangkan kasus yang rata-rata awal dan akhir dan tadi adalah dalam penentuan awal waktunya, awal masuknya, awal waktu subuh. Itu kalau saya nangkapnya seperti itu. Baik, mungkin Pak Arwin atau Pak Kasim, silakan. Ya Pak, berhubung dengan itu, saya juga ada buat studi tentang Fajar Shadiq ini. Dia terbagi kepada dua, menurut saya. Pertama, fasa yang dinamakan sebagai fasa tanafas. Yang satu lagi fasa ialah fasa asfar. Saya merujuk kepada dalam Al-Quran, wasubi iza tanafas, dan satu lagi ialah wasubi iza asfar. Jadi daripada kajian yang saya buat, saya dapati fasa tanafas ini adalah fasa yang awal. Ketika mula munculnya fajar itu, sehingga kepada deep minus 14 ataupun mungkin deep 13 gitu. Jadi itu adalah fasa tanafas, iaitu ke fasa itu masih lagi gelap. Kita tidak dapat membedakan objek yang kita lihat di sekeliling kita, di sekitar kita. Mulai daripada tanggal deep 14 sehinggalah syuruk ataupun terbit matahari, itu saya namakan sebagai fasa asfar, iaitu sudah mulai cerah. Tapi fajar masih ada, subuh pun masih ada lagi. Jadi dengan itu kita dapat bedakan, mungkin dia merangkumi apa yang dimasukkan dalam hadis tersebut. Ketika subuh di mana tidak mengenali antara satu sama lain. Dan ada ketikanya pula, dia Rasulullah dengan sahabat mengerjakan subuh ketika sudah terang. Jadi ketika sudah terang itu, dalam menurut saya itu adalah fasa asfar. Mana ketika tidak mengenali antara satu sama lain itu adalah fasa tanafas. Wallahu alam. Kembali pada Pak Hendro. Terima kasih Pak Kasim. Jadi penjelasannya menarik. Jadi dari sisi Fajar Shadiq sendiri bisa diklasifikasi menjadi dua ya. Jadi kalau misalkan kita lihat pola di kurva cahayanya SGM juga kayaknya kita bisa juga itu mencoba mengklasifikasikannya gitu ya, berkaitan dengan gradien kemiringannya gitu ya, perubahan atau kecepatan perubahan kecerahan mungkin bisa kita hitung juga di situ. Baik. Masih ada waktu sebentar lagi, silakan. Siapa ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Saya lihat kayaknya sudah. Oh, Mbak Bastoni mau tambahan, silakan. Ya. Terakhir mungkin ini. Ya.
Terima kasih. Ini kaitannya mungkin belum tahu apakah dijawab hari ini atau mungkin bisa jadi kajian yang ke depan. Kaitannya dengan Pak, teknis seperti yang beberapa episode yang lalu kita pelajari, yaitu untuk menentukan titik belok yang dengan metode yang bermacam-macam seperti itu. Nah, dengan metode yang berbeda-beda itu ternyata menghasilkan beberapa nilai yang agak mirip, tapi ya memang ada rentangnya. Contoh kemarin terakhir saya coba mengaplikasikan usulan dari Pak Rorong ya, 0,05 magnitudo per menit itu. Ketemunya untuk data Bawean itu 19,38. Ketika saya turunkan menjadi 0,03 itu menjadi 19,9 dan sebagainya. Nah, ini mungkin perlu apa ya? Perlu wasitnya siapa atau sebenarnya ya, supaya apa namanya metode ini sebenarnya yang paling valid untuk membaca data itu yang mana seperti itu. Beda lagi nanti ketika misalnya yang dicoba dengan metodenya Pak Hendro di awal dengan garis linear itu mungkin bisa beda lagi. Metodenya macam-macam sehingga nanti bisa jadi beberapa peneliti menggunakan metode yang berbeda, akhirnya temuannya juga berbeda-beda. Padahal nanti jadi acuan untuk perhitungan awal waktu. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Kita tidak bisa memaksakan hasil kita ini loh yang paling benar ini rasanya kan. Tapi ya kita perlu melihat apakah metodenya itu yang diusulkan itu konsisten atau logis atau enggak gitu ya. Kalau misalkan nggak logis ya, ini nggak logis, ini nggak bisa, itu bisa kita apa namanya di metodenya gitu ya, tapi bukan di hasilnya. Kalau hasil metodenya macam-macam dan metodenya itu logik ya, menurut saya itu sah-sah saja. Seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan. Silakan Pak Raja Muda. Itu harus di-unmute dulu. Ya. Jadi ini Pak Hendro, saya kan saat ini juga sementara fokus sebenarnya. Cuma ada yang saya mau tanya kepada Pak Hendro dan teman-teman yang lain. Mungkin ini kisah lama Pak, tapi karena dia orang kampung, dia tidak mau menulis dalam ini, tapi dalam bahasa daerah Pak. Jadi bahasa Lontara Makassar. Seorang imam itu dulu ya, saya baru dapat kitabnya juga, udah usang itu ya. Jadi dia meneliti dengan ayam berkokok, penelitian subuhnya ya. Dia mengambil, setelah saya baca di situ, itu ada satu hadis memang saya lihat dari Aisyah. Waktu ditanya kapan Rasul sholat. Nah, dia mengatakan di situ di hadis Aisyah itu adalah dikala ayam berkokok. Di dalam penjelasan kitabnya itu, ayam berkokok memang di situ ada 2 kali, yaitu kokok ayam pertama dan kokok ayam kedua. Di dalam penulisan bahasa Lontara Makassarnya itu dia menulis, kokok ayam pertama itu dikaitkan di mana masih bisa makan, kokok ayam kedua dikala masuknya subuh dan tidak boleh lagi makan. Nah, saat ini Pak Hendro, saya lebih kenapa? Karena saya dua juga ini, saya mungkin sekalian masukkan untuk saya Pak Hendro. Ada yang saya ukur dengan 1 menit, dan ada yang saya ukur mengikuti permintaannya Pak Prof. Ono. Itu saya lihat hasilnya, saya lebih gampang menghitungnya kalau yang 1 menit. Daripada yang 0 sekian detik itu Pak ya, itu satu. Nah, kedua yang menarik bagi saya Pak, adalah kokok ayam itu lebih stabil daripada sky altimeter yang saya pakai Pak. Jadi saya pengamatan ada di kala musim barat dan di kala musim timur itu berbeda Pak Hendro. Cuma sayangnya memang ada satu kesalahan yang saya buat adalah data mentahnya itu saya tidak simpan. Saya karena berpikir laptop saya kecil, saya langsung pindah ke Excel dan saya buat gitu. Nah, jadi pertanyaan saya Pak Hendro, kok berarti binatang lebih peka ya, matanya khususnya ayam di sini daripada alat yang saya pakai, atau mungkin alat kualitimeter saya yang perlu diganti lagi Pak Hendro, atau gimana ini? Ini saya saat ini itu kenapa saya tanya Pak? Karena penelitian saya itu 2 musim di barat dan di timur itu sangat berbeda. Gitu. Padahal saya ada di atas puncak Pak. Jadi puncak yang sama, ada kalanya saya arahkan ke barat, saya arahkan ke timur, tapi kemarin dalam pertemuan itu saya lihat itu kalau bisa kita arahkan ke zenit. Nah, itu yang saya belum pernah coba. Saya insya Allah mungkin saya akan coba berapa waktu yang saya akan coba ke zenit Pak. Mudah-mudahan kalau corona ini selesai, saya tidak terjebak lagi di Makassar, bisa pulang ke kampung untuk lanjutkan rekaman-rekaman sky altimeter saya dengan catatan-catatan lain gitu Pak Hendro.
Amin. Amin. Barangkali ada tentang hadis Aisyah ini, saya karena bukan pakarnya, apakah itu sahih atau tidak? Karena justru itu saya ketemukan dalam kitab yang tulisan Lontara Makassar. Saya belum sempat buka hadisnya ini sahih atau tidak, gitu Pak. Itu hadis Aisyah. Jadi ditanya pada waktu itu menurut si penulis ini karena ditulis di Lontara Makassar, dia tanya pada waktu itu kapan Nabi sholat? Dia mengatakan pada waktu bunyi ayam. Gitu. Nah, si peneliti ini dengan bunyi ayam itu yang dia ajarkan kepada umat di situ gitu. Dan itu masih saya lihat dan masih banyak orang tua yang berpedoman pada itu, Pak. Itu gimana kalau menurut para pakar semua itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasim. Jadi menarik kalau ada ungkapan hadis nanti perlu ditelusur lagi, tapi memang sangat jarang melihat ada hadis ceritanya ada kaitan sama ayam gitu. Biasanya kambing gitu kan. Terus onta, ayam ini baru kali ini saya dengar ini. Nah, tapi nanti ya jadi PR lah, mungkin ada yang bisa menelusur ke belakang. Terkait SGM sama alat tadi tergantung pertanyaannya ditujukan ke saya sebagai siapa, sebagai distributor alat. Alatnya rusak Pak, harus beli lagi. Enggak, artinya memang ya itu hal yang menarik karena SGM sendiri kalau kita lihat di websitenya SGM itu dia digunakan untuk mengamati perilaku hewan, Pak. Jadi dikomparasi antara data SGM dengan perilaku hewan. Itu satu studi yang bisa dilakukan juga sebenarnya. Artinya ya tergantung nanti bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Jadi mana yang lebih baik ya harus dilihat datanya nanti seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Baik, ini sudah tinggal 5 menit lagi waktunya. Kayaknya kita akhiri saja ya pertemuan sore hari ini. Tapi ya, gimana Kang Bas? Mau nambahin informasi dikit bisa? Silakan, 1 minute. Iya, terima kasih. Berkaitan dengan tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Raja Muda, saya pernah membaca beberapa paper kaitannya dengan ayam dan unggas dan sebagainya. Memang para peneliti unggas itu menemukan bahwasanya mata unggas itu sangat tajam. Suatu saat mereka meneliti apakah ketajaman ini kaitannya dengan terbitnya sebuah cahaya atau apa. Mereka mencobanya beberapa kali. Yang satu itu dimasukkan dalam kotak yang sangat gelap dan sebagainya, yang satu dalam terang. Ternyata antara yang di dalam kotak sama yang di luar itu berkokoknya relatif bersamaan. Sehingga mereka menyimpulkan berkokoknya itu bukan karena ada cahaya atau apa, tapi karena memang ada irama khusus di dalam tubuhnya yang ketika sekian menit itu berkokok seperti itu. Allah alam, nanti mungkin perlu dikaji lagi begitu. Kemarin juga ada penelitian dari skripsi anak S1 Wali Songo itu kaitannya dengan kokok ayam. Kesimpulan sementara mereka karena memang datanya mungkin juga belum banyak, itu belum bisa menyimpulkan bahwasanya kokok ayam bisa jadi acuan utama untuk awal subuh. Mungkin itu aja Pak, gambaran informasi. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Semoga apa yang kita lakukan sore ini bernilai ibadah, terlebih di bulan Ramadan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buka foto ini, foto session dulu sekarang. Mangga untuk dibuka lagi. Wah. Afwan, telat baru datang. Silakan untuk dibuka ini videonya biar kita bisa foto berjamaah ya. Siap. Okay. Di tempat saya ayam berkokok jam tengah malam jam 12. Jadi lebih ini lagi ya, lebih gelap lagi itu nanti. Oke, baik, kita foto 3, 2 dan ya. Sabar lagi, mangga. Ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri ya acara sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.